Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 14 April 2022. Hari Kamis Putih. Saling mengasihi. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 18, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 14. Bacaan kedua 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26, dan Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, kita mengenangkan akan saat-saat akhir Yesus sebelum penyerahan dirinya dan wafat secara tragis di palang penghinaan, yaitu salib. Kita kenang perjamuan terakhir Yesus bersama para muridnya, saudara. Saat mereka makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yohanes 13 ayat 2. Yesus sudah tahu saatnya akan tiba bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yohanes 13 ayat 3. Saudaraku yang terkasih, sebelum masuk sengsaranya, Yesus menunjukkan kasihnya kepada muridnya, termasuk Yudas yang mengkhianatinya, saudara. Ia dianggap belum bersih karena pada perjamuan kasih itu ia sedang merencanakan suatu pengkhianatan terhadap guru dan Tuhannya. Ada pertentangan sikap di antara dua pribadi yang hadir di dalam ruangan perjamuan cinta kasih itu, saudara. Yaitu sikap pelayanan dari yang mencintai, yaitu Yesus sendiri. Dan sikap pengkhianatan dari yang dicintai, yaitu Yudas Iskariot. Saat Yesus melakukan pembasuhan kaki para muridnya, hatinya sangat perih, saudara. Karena salah satu murid yang dipilih menjadi rasul justru mengkhianati dia, saudara. Dalam pembasuhan kaki ini, Yesus mau menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba, seperti yang ditulis di dalam surat Filipi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 8. Saudaraku yang terkasih, sebagai seorang hamba, Yesus menunjukkan bagaimana semestinya melayani. Ini ditunjukkan Yesus dalam pembasuhan kaki para rasul, yaitu murid-muridnya, dengan sambil berlutut di hadapan para murid. Adakah seorang guru seperti Yesus, saudara? Adakah seorang sahabat seperti Yesus? Adakah kita mau seperti Yesus terhadap pasangan kita, orang tua kita, anak kita? Pembasuhan kaki para muridnya ini menekankan kerendahan hati, bukan ritual jasmani. Praktek seorang janda Kristen yang membasuh kaki saudara-saudara seimannya di dalam 1 Timotius 5 ayat 10, saudara, tidak berbicara tentang keterlibatannya dalam tata cara gereja, namun tentang kerendahan hati. Pelayanan janda Kristen itu sebagai hamba bagi orang-orang percaya lainnya. Ketika kita menolak untuk mengikuti teladan Yesus, berarti saudara,
kita meninggikan diri sendiri di atas Yesus dan hidup di dalam keangkuhan. Ingatlah saudara, ingatlah apa yang Tuhan Yesus katakan. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yohanes 13 ayat 16. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita saat ini saudara? Maukah kita merendahkan hati kita, merendahkan diri seperti seorang hamba yang dilakukan seperti Yesus? Yesus sendiri telah memberikan teladan bagi kita saudara. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yohanes 13 ayat 14. Saudaraku yang terkasih, dalam pembasuhan kaki ada rekonsiliasi saudara, ada pengampunan. Karena dalam pembasuhan kaki itu sendiri adalah perbuatan kasih yang tulus dari dalam hati. Yesus mau kita juga melakukan seperti apa yang telah dia lakukan saudara. Kita mau lakukan terhadap orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, sahabat kita. Mereka yang memusuhi kita, yang menyakiti kita saudara. Hari ini saudara, Yesus mau kita lakukan itu saudara. Perjamuan malam terakhir ini bagi Yesus adalah tanda bahwa ia mengasihi para muridnya sampai kepada kesudahannya. Ia mengasihi mereka sampai tuntas. Yohanes 13 ayat 1. Wujud kasihnya saudara-saudara adalah memberi dirinya secara total, tubuh dan darahnya bagi keselamatan manusia, bagi saya dan saudara. Ini adalah kasih sempurna dari Tuhan Yesus bagi kita semua saudara. Dalam perjamuan terakhir bersama muridnya, Yesus sungguh-sungguh menyerahkan tubuh dan darahnya, yang mana selalu kita kenang di dalam perjamuan Ekaristi. Karena ini menjadi peringatan bagi kita. Dalam surat Paulus pada jemaat di Korintus disampaikan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. 1 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan 25. Saudaraku yang terkasih, dalam perjamuan Ekaristi yang merupakan pengingat akan karya penyelamatan Allah, kita juga dapat berjumpa dengan Kristus saudara. Bukan itu saja, kita dapat bersatu dengan Kristus dengan menyantap tubuh dan darahnya. Perayaan Ekaristi juga merupakan wujud kesatuan dengan jemaat dan membentuk satu tubuh di dalam Kristus. Perenungan hari ini saudara-saudaraku, dalam perayaan Kamis Putih, mau mengajak kita semua mengenang kembali saat-saat menjelang Yesus masuk dalam penderitaan. Di mana kita kenang perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus bersama para muridnya. Kita harus bersyukur dengan adanya perjamuan terakhir ini saudara. Karena kita yang dikasihi, kita yang berdosa, telah diserahkannya tubuh dan darahnya bagi kita saudara. Sehingga kita dapat lebih dekat kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus.
Untuk itulah kita perlu kenang perjamuan ini di dalam perayaan Ekaristi. Seperti yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Seperti Yesus katakan saudara, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. 1 Korintus 11 ayat 24. Bukan itu saja saudara-saudara. Dalam mengenang perjamuan terakhir perayaan Kamis Putih ini, kita semua diajak untuk selalu mau merendahkan hati kita saudara-saudara. Seperti seorang hamba. Kita mau saling mengasihi, saling mengampuni. Biarlah kita mau juga teladani apa yang telah dilakukan oleh Yesus sang junjungan kita. Untuk saling melayani sesama kita dan membasuh kaki pasangan kita. Orang tua kita, anak-anak kita. Termasuk saudara, musuh kita yang telah menyakit kita. Yang telah melukai kita saudara. Mari saudara-saudaraku, di dalam mengenang hari ini di saat penderitaan Tuhan Yesus, kita mau merendahkan hati kita sebagai seorang hamba. Kita mau merendahkan diri kita untuk saling membasuh kaki kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, anak kita, orang-orang yang memusuhi kita. Tuhan Yesus, tanamkanlah kerendahan hati di dalam hatiku, agar aku dapat dengan tulus melayani sesamaku, seperti Engkau tulus melayani dan mencintai kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.